Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bersyukur ilahi kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah alamin, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berbulan setelah kita melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah dan sunnahnya. Semoga Allah SWT menetapkan hati kita untuk istiqomah dalam rangka untuk berbulan ini, sehingga kita mampu bisa meningkatkan wawasan kita tentang keislaman kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga kita mengikuti sampai yaumil akhir. Amin ya Allah. Hadirin jemaah yang berbahagia, izinkan saya satu MC menyampaikan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga pengajian rutin tausiah yang mana ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Mustafa LIC MAG, dan kemudian acara keempat adalah tanya jawab yang dari untuk. Marilah untuk berkahnya acara ini, mari kita buka dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian marilah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan atau dibacakan oleh Anda nanti ya. Ada anak dia di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Inna
Alhamdulillah. Sadaqallah. Semoga yang membacakan dan kirimkan sama-sama rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bahagia, marilah kita masuk ke acara inti kita, yaitu dosia, yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz PJ Imam Mustafa Al-Sih yang hadir pada beliau untuk dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Dan sama-sama kita menanti Ketua PKM Masjid Indonesia Gereja. sama-sama kita menanti para sepuh sudah menjadi Allah. Alhamdulillah bertakdirkan kita kembali bertemu dengan majelis yang mulia insyaallah dalam sama-sama untuk belajar perkaya kita sebelum kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang fikih dan permintaan pembahasan fikih yang sesuai dengan konteks bulan Rajab. Kita akan membahas tentang amalan apa yang dilaksanakan di bulan Rajab, kemudian apa sesungguhnya keistimewaan dari bulan Rajab. Karena ini menjadi bekal kita sama-sama untuk memahami apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tanggal tanggal 6 masuk 7 berarti berbagai Ramadan Kita sama bulan lagi kan? 53 Ya. 52 ya. Setelah terasa ya, insyaallah kita ketemu dengan bulan suci Ramadan insyaallah. Amin. Amin. Dan itu adalah satu bukti kerinduan kita kepada Ramadan itu harus ditanamkan. Karena itu kita mengambil inspirasi dari
doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ya, sini kita bisa mengambil pemahaman dari doa ini bahwa Rasulullah mengajarkan kita paling minimal sebelum Ramadan itu kita sudah persiapan paling minimal 2 bulan sebelum memasuki Ramadan. Jadi sudah diingatkan terus dengan doa-doa itu agar apa? Agar kita tertanam rasa itu ingin ketemu dengan Ramadan. Dari bulannya berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampai ya, jadi cukupkan umurnya ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Itu kita berbeda dengan para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mempersiapkan Ramadan 6 bulan. 6 bulan ingin doa kepada Allah, ingin agar tahun ini dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. 6 bulan kita paling minimal ya, mulai menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dimulai sejak bulan Rajab. Berdasarkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan haram, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju bahwa orang puasa bulan Rajab misalnya, orang ibadah meningkat di bulan Rajab, tidak setuju misalnya, tidak bisa. Bahwa bulan Rajab sendiri adalah merupakan 4 bulan yang mulia, 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Konsekuensinya orang yang melakukan ibadah di Ashhurul Hurum maka pahalanya dilipat ganda. Apapun saja namanya juga ibadah. Misalnya ada yang orang itu mempunyai keunggulan, ada yang unggul dalam sholatnya bisa banyak, sholatnya bisa bervariasi, sholatnya bisa bermacam, misalnya ada yang unggul dalam sedekah, ya, puasanya apa? Puasa, sholat lama sholatnya, tapi mampunya senang bersolat, sholat dengan seorang imam masjid, ya. Itu salah satu di antara amalan-amalan yang orang yang dijadikan sebagai keunggulan. Ada yang misalnya atau unggul dalam Al-Quran, bisa khatam beberapa kali dalam 1 bulan, bisa. Ada yang ngajinya lancar, kemudian sering baca Al-Quran, itu dijadikan sebagai amalan unggulan. Ya. Ini
Tiap orang mempunyai bulan yang berbeda-beda dalam ibadah kepada Allah. Tentu ini kan ibadah sunnah ya. Kalau wajib standar semua harus dilaksanakan. Lima waktu paling minimal sholat wajib harus dilaksanakan. Puasa wajib harus dilaksanakan. Amalan wajib itu mesti ada amal-amal seorang muslim. خرج في الصحيحين من حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجه الوداع فقال في خطبته ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض فاستكملوا 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين الجمادى والشعبان. Disebutkan di dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada saat haji wada. Dalam khutbahnya beliau menyampaikan sesungguhnya zaman waktu itu berputar, terus berputar. Yauma khalaqas samawati wal ardh, di hari-hari itu Allah ciptakan langit dan bumi. Dan as-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu jumlahnya ada 12 bulan. Ini berdasarkan hadis Rasul, perhitungan bulan dalam 1 tahun itu jumlahnya ada 12. Dari 12 minha arba'atul hurum. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati. Salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Haram. Wa Rajab, dan yang keempat bulan Rajab ini tersendiri, acaranya jauh. Kalau kita hitung Muharram, Syawal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, baru Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Balik lagi ke Muharram. Jadi bulan Rajab ini caranya dengan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian caranya itu dan 6 bulan ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab 6 bulan. Baru ada Rajab 6 bulan. Jadi ini hadis ini sama dengan ayat Al-Quran disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu jumlahnya ada 12. Fi kitabillah, dalam kitab Allah.
Di hari-hari itu yaumul khalaqas samawati wal ardh, Allah di hari itu menciptakan langit dan bumi. Dari 12, 4 di antaranya Asyhurul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang dihormati. Dari dinul qayyim, itulah agama kalian yang tegak. Fala tadlimu fihi anfusakum, jangan kalian menzalimi pada 4 bulan tersebut. Jadi di sini bukan hanya 4 bulan ya. Sepanjang bulan kita tidak boleh berbuat, sepanjang tahun kita tidak boleh berbuat zalim. Ada khususan disebutkan pada 4 bulan tersebut karena dia punya dampak. Artinya, kalau tadi saya sebutkan kebaikan dilakukan di Asyhurul Hurum dilibatkan. Sebaliknya, keburukan, maksiatan, dan kezaliman yang dilakukan pada 4 bulan ini juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebutkan dalam surat At-Taubah-nya, "Fala tadlimu fihi anfusakum." Jangan kalian menzalimi anfusakum, diri kalian. Zalim kepada diri kalian. Zalim kepada diri itu adalah melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Menzalimi diri sendiri. Contoh di dalam ayat Al-Quran, Ratu Saba, Ratu Balqis ketika masuk Islam, ya, dia dulu menyembah selain Allah, ya. Yang ketika dia masuk Islam, ini aslamtu ma'a Sulaiman. Qala rabbi inni zalamtu nafsi. Ratu Saba berkata, ya Allah, zalamtu nafsi, saya menzalimi diri saya sendiri. Artinya orang yang tidak menyembah kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah, maka sesungguhnya dia menzalimi dirinya sendiri. Karena seharusnya dia beramal atau beribadah berapa kepada Allah. Karena Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan kehidupan semua, tapi dia tidak mau menyembah kepada Allah. Padahal menyembah itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang berdoanya sifat seperti apa berdoa sebetulnya ada doa yang khusus gitu ya. Ucap apa doanya? Allahumma sholli nafi'an. Ketika terjadi sifatnya manfaat menumbuhkan tumbuhan, menghadirkan rezeki, tidak menjadikan rezeki, siraman yang menjadikan manfaat dan memberikan madarat. Jadi apa yang berdampak kepada subhanallah. Kalau kita amalkan ajaran Rasulullah itu, kita pikir terus gitu ya. Kita keluar dari rumah, doa, masuk masjid, doa, dalam masjid apalagi ya, keluar masjid, doa, hujan dengan jalan, doa, dengar takbir, doa, dengar kilat, doa. Perlu dengan doa. Jadi kita amalkan apa yang disebut ini
Mungkin Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 4 bulan ini sebagai bulan haram. Fassara Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis hadis. Jadi ini antara hadis Rasul dengan ayat Al-Quran itu menjadi penjelas. Al-Quran turun wahyu, kemudian Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tadi dalam khutbahnya di peristiwa. Ada yang berbeda pendapat, ya. Sebelum kaitannya dengan mana yang lebih afdal dari 4 bulan, apakah Muharram, apakah Dzulqa'dah, apakah Dzulhijjah, apakah Rajab, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan di sini bahwa penduduk Madinah zaman dulu 4 bulan tersebut itu hitungannya 2 tahun, maksudnya begini. Kalau kita nih kemarin ketemu dengan 2024, kemudian dengan 2025, pergantian itu kan antara Desember dan Januari itu cuma 1 bulan, ya kan? Tapi hitungnya 2 tahun. Nah, begitu. Jadi zaman dulu ada perbedaan mulai bulan yang pertama itu bulan apa? Kalau yang kalenderisasi setelah ditetapkan kalenderisasi Islam di Hijriah itu dimulai dari bulan Muharram. Sebelum ada yang menetapkan itu terjadi dulu tidak sama. Jadi memulai bulan dalam 1 tahun, bulan Muharram itu dulu dari bulan Muharram yang beda-beda. Ada yang awalnya Dzulqa'dah, di bulan yang pertama itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Di bulan pertama itu bulan Dzulqa'dah. Saya pun Rajab akhirnya, sehingga bulan Rajab ini menjadi bulan yang terakhir dari 4 bulan Ashhurul. Wa'abakul Madani, dari pendapat yang lain menyebutkan bahwa Rajab itu yang pertama. Mulai dari Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu yang pertamanya bulan pertama itu bulan Rajab. Ini dulu ya, sebelum ada penetapan, kita juga tahu bahwa penetapan kalenderisasi Islam itu pada masa Umar Ibn Khattab, dan kemudian dijadikan ditetapkan Syahrul Muharram, yaitu bulan Muharram sebagai bulan yang pertama dalam bulan Qamariyah. Kita hafal urutannya. Insyaallah. Hafal ya. Januari, Februari siapa? Nanti kajian. Kalau bulan kajian dari Muhammad. Bulan kita bulan Qamariyah ini bulan karena kewajiban kita menunaikan zakat itu perhitungannya kalau haul setahun itu hitungannya di bulan Qamariyah. Ya, bukan bulan Samsia, bulan Masehinya, termasuk perhitungan orang usia balik, perhitungan apa namanya, usia hamilan dan sebagainya, ya itu perhitungannya adalah bulan Qamariyah. Masuk usia kita, secara selisih
Usia kita kalau menurut Masehi itu lebih muda. Iya, mudah. Lebih banyak kalau lebih muda kalau Masehi itu lebih banyak. Tapi kalau pakainya Keluarnya tua. mau pakai lebih tua, Tua. lebih boros, dan sudah Sedikit, sedikit. Baik, makanya dalam surat Al-Kahfi itu salah satu sinina wazdadu tis'a. Tidurnya Ashabul Kahfi 300 tahun ditambah 9 salah satu sinina wazdadu tis'a. Apa tak langsung 309. Ada wazdadu tis'a. Itu ada perbedaan perhitungan. Kemudian waqtulifa fi ayyi hadhihi al-ashhur al-haram afdal. Ada perbedaan kenapa mana yang lebih afdal antara 4 ashhurul hurum ini. Faqila rajul dan mengatakan Raja. yang paling afdal itu adalah raja. Ini menyebutkannya adalah sebagian dari ulama Syafi'i. Kemudian Dha'afahu an-Nawawi wa ghairuhu, tapi dilemahkan oleh Imam Nawawi dan yang lain. Waqila al-Muharram. Mereka menyebutkan juga bahwa yang lebih afdal itu bulan Muharram. Qala al-Hasan wa rajahahu an-Nawawi. Disebutkan oleh Hasan al-Basri, dikuatkan oleh Imam Nawawi. Waqila Dzulhijjah, dan menyebutkan bahwa afdal itu bulan Dzulhijjah. Jadi karena masing-masing memang mempunyai keistimewaan. Di bulan Muharram ya, disebutkan satu-satunya bulan yang nama bulannya itu dinisbatkan kepada nama Allah, Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Bulan Muharram ini, di bulan Muharram itu ada puasa sunnah namanya puasa apa? Asyura. Ya, 9 dan 10 Syurah. Asyura. Ya, 9, 10 Muharram. Dan disempurnakan sampai dengan 11. Di situ banyak yang kejadian, antaranya Allah selamatkan Nabi Musa, Allah selamatkan Nabi Isa. Makanya 10 Muharram itu banyak juga dimuliakan oleh orang yang mulia. Ya, Rasulullah dulu tidak datang ke Madinah, khaliful Yahud, harus berbeda. Kita itu lebih berhak atas Nabi Isa, kita itu lebih berhak atas Nabi Musa dibandingkan orang Nasrani dan orang Yahudi. Maka kita harus memuliakan tanggal 10 Syura Muharram agar berbeda. Maka kalau saya punya umur panjang, tahun depan saya berpuasa mulai tanggal 9, 10, Atau 11. Ya, jadi minimal kalau bisa 3 hari puasanya, 2 hari, 9 dan 10, atau filmnya 10 dan 11. Kalau jangan sampai hanya tanggal 10-nya saja. Ya, bulan Dzulhijjah ada apa di sana? haji. Ada Sa'rah, Arafah. ada haji, ada sebulan afdal ayyamid dunya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 10 al-ashrul awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah punya keistimewaan yang luar biasa. Pahalanya amal soleh apapun sama seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di sini bulan Rajab, ya, di bulan Rajab. Kalau kalian sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya dengan Asyura.
atau bulan yang mulia, saking mulianya sehingga diharamkan terjadinya burhan, diharamkan terjadinya perang. Sama dulu tidak boleh ada perang di 4 bulan ini. Tapi orang-orang musyrik itu mereka karena ada keinginan dan sabar begitu. Tapi 3 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada 3 bulan itu dia tidak kuat nampak, ingin perang. Akhirnya mereka yuhibbuna Muhammad wa yuhibbuna Muhammad. Mereka menghalalkan bulan yang diharamkan berperang, dihalalkan oleh mereka, diganti. Jadi Muharram ini dihalalkannya seharusnya diharamkan berperang, dibolehkan oleh orang-orang musyrikin. Itu kondisi zaman dulu orang-orang jahiliyah memperlakukan bulan-bulan ini. Dan kemudian bulan Muharram itu dulu diganti dengan bulan Rajab. Muharram boleh perang, nanti Safar yang tidak boleh. Jadi apa perilaku orang-orang musyrikin seperti itu. Jadi ada yang didahulukan membolehkan setelahnya itu diganti dengan bulan sebelumnya, beda begitu. Yang mereka tersyukur yang Allah kemudian ثم من هؤلاء من قال كانوا يجعلون السنة 13 شهرا. Sebelum turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menghitung bulan itu dalam 1 tahun ada 13 bulan. Ya. Dulunya begitu. Sebutkan oleh Mujahid, Abu Malik, ya. Mereka jangan Muharram Safar. Mereka menjadikan bulan Muharram itu sebagai bulan Safar. Atau mereka menghilangkan bulan Muharram. Ya. Mereka menjadikan bulan Safar itu 2 bulan. Safar ini Muharram dihilangkan. Kayaknya bulan Safarnya 2 kali. Safar awal, Safar Fana. Seperti Nabi Allah itu Fana. Cuma ada bulan cuma ada Fana. Safar itu begitu. Gitu ya. Dan itu dihilangkan Muharram. Macam-macam. Kemudian كانت الجاهلية يخرجون في كل شهر من شهور السنة عامين. Kebiasaan orang jahiliyah mereka pergi haji, ya. Yaj'aluna as-sanata 12 shahran fi 5 ayyam. Amil tawaf haji Rasulullah fi Dzulhijjah. Mereka melakukan ibadah haji في كل شهر من شهور السنة عامين. Jadi mereka pergi haji itu setiap bulan, zaman dulu ya, sebelum datang Islam. Nah, saat itu kemudian bersamaan dengan haji Rasulullah SAW setelah terlihat setelah turun sekian haji, yaitu pada haji bulan Dzulhijjah. Ada yang istirahat zaman yang dihadiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kemudian bulan Dzulhijjah dipakai sebagai bulan untuk melaksanakan ibadah haji sesuai yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau zaman dulu jahiliyah sebelum adanya contoh haji yang diberikan oleh Rasulullah, mereka hajinya 2 bulan, ya, setiap bulan selama 2 tahun, setiap bulan selama 2 tahun. Ini luar biasa adanya waktu. Kemudian haji karena dia haji itu akhirnya kan rukun Islam yang diberikan syarat bagi yang mampu.
Karena apa? Tidak semua orang bisa melaksanakan dengan tempat yang sangat jauh dan kondisi yang sangat beragam. Dan sini kemudian ditetapkan yang dulunya menjadi setiap bulan selama 2 tahun. Kemudian ketika Rasulullah SAW dalam peristiwa Haji Wada, Rasulullah berkhutbah seperti ini pelaksanaannya. Maka beliau sampaikan hari ini kita laksanakan haji di bulan Dzulhijjah. Inti haji berapa hari? Inti haji 6 hari. Kita ada haji cepat, lalu orang berangkat ke Bali. Kita ambil intinya saja. Inti haji itu mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. Selesai. Kemudian kalau tanggal 8 itu apa? Mampir di Mina. Tanggal 9 wukuf di Arafah. Kemudian tanggal 10 melempar jumroh Aqabah. Oke, tanggal 9 lagi wukuf, kemudian mampir di Musdalifah, kemudian mampir di Mina, ya, melempar jumroh Aqabah. Tanggal 11-nya melempar jumroh Aqabah. Begitu aja selama 3 hari, 11, 12, 13, ini kasusnya sama. Selesai. Kemudian haji tahallul selesai, Rasulullah selesai, Juwada meninggalkan Mekah. Ya, jadi kalau Madinah tidak masuk dalam rukun haji. Ya, jadi kalau ada orang bila setelah haji sakit tidak mungkin melanjutkan ke Madinah, pulang dulu atau tanggal 10 Zulhijjah, sah hajinya, ya sah, sudah haji, meskipun nggak ziarah pada Masjid Rasulullah, makam Rasulullah yang ada di Madinah. Ya, di Madinah mendapat fadilah dan keistimewaan juga harus kita sepakat. Intinya pelaksanaan haji 6 hari. Kemudian yang berkaitan dengan sangat detail sekali, saya pilihkan umum saja ya. Masih bahas tentang baik. وقد شرع الله تعالى في أول الإسلام تحريم القتال. Kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran, fala tadlimu fihinna anfusakum, dan karena dia berbuat zalim. Kenapa disebut sunnah haram? Kenapa disebut dengan bulan haram? Ashhurul Hurum. Kita menyebutkan litahrimil qitali fiha. Ada yang menyebutkan karena diharamkan peperangan terjadi pada 4 bulan ini. Dan menyebutkan qila innahu kana fi 'ahdi Ibrahim alaihi salam. Ada yang mengatakan itu sejak zaman Nabi Ibrahim, ya, disebut sebagai Ashhurul Hurum. Ada yang mengatakan inna sababa tahrimi hadhihi al-ashhuril arba'ah bainal haram min ajli tamakkuni min al-hajj wal umrah. Jadi disebut Ashhurul Hurum itu untuk memberikan jaminan
keamanan pelaksanaan ibadah haji. Karena dimulai dari bulan Dzulqa'dah, berangkatkan jamaah haji dimulai dari bulan Dzulqa'dah. Kemudian bulan Dzulhijjah puncak ibadah haji. Kemudian setelah itu pulang, dipulangkan sampai masuk pada bulan Muharram, itu proses perpulangan jemaah haji. Sedangkan bulan Rajab itu bulan yang biasa dilaksanakan umroh. Ya, pertengahan tahun di bulan Rajab. وقد شرع الله تعالى في أول الإسلام تحريم القتال في الشهر الحرام. Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran berkaitan dengan pelarangan pada bulan Asyurul Hurum itu diturunkan pada bulan Haram. Ya, la tuhillu sya'airallah wa la syahrul haram. Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, la yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi, mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram. Kita peperangan di dalamnya, kul qitalun fihi kabir. Jadi peperangan yang dilakukan pada 4 bulan itu dosanya sangat besar sekali. Wasaddu an sabilillah, termasuk yang halang-halangi orang menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah belakang yang kita disebut dengan Asyurul Hurum yang kita tahu bulan rasanya. Ya, kita tidak kenal bulan keistimewaan selain bulan Ramadan. Baik. Ini harus menjelaskan tentang perangannya, keharaman perangan di 4 bulan tersebut. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. ومن العلماء من قال حديث أبي هريرة أصح من هذه الأحاديث وأثر فيكون العمل عليه دونها، وهذه طريقة الإمام أحمد ويشبه الذبح في رجب اتخاذه موسما معينا لحد محمد ونحوها. Jadi ada salah satu kebiasaannya yang juga disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Istadzana Quraisy Rasulullah SAW fi ma'atiqati faqala a'adtu al-jahiliyah walakin man ahabba minkum an yata'alla fayakulu wa yatasaddaqu falyaf'al. Jadi ini hadis yang dhaif, hadis dhaif. Secara umum artinya begini, ada sahabat Rasul Quraisy izin kepada Rasulullah SAW untuk arti orang itu seperti syukuran gitu, membuat minat-minat sampai ada yang beli buat manisan gitu ya, dan itu rutin dilakukan setiap bulan Rajab. Kemudian dia izin kepada Rasulullah SAW, boleh nggak ya Rasulullah? Kemudian ditanya kepada Rasulullah, ternyata itu adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan ta'atul jahili, apakah bidadari seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, walakin man ahabba minkum ayat Muhammadah, akan tetapi barang siapa yang ingin menyembelih karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian makan
kemudian mensedekahkan, maka lakukan. Jadi catatannya adalah ketika menyembelih itu atas nama dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada pidana-pidana tidak ada masalah, tapi tadi ya ketika karena itu biasa orang jahiliyah, tetapi tadi ketika menyembelih maka yang harus diniatkan itu adalah saya pelaku ini sembelihannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berbeda dengan orang jahiliyah, mereka menyembelih tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara untuk kebiasaan yang kemudian ketika datang Rasulullah SAW disebutkan. Hadis yang lain yang menyebutkan la far'a wa la ajil wa la yang menunjukkan bahwa itu dilarang ya memberikan hidangan kemudian bagi-bagi ada yang menunjukkan itu dilarang. Hadis Rasulullah ليس في الإسلام عقيدة إنما كانت العقيدة في الجاهلية كان أحدهم يصوم رجب ويعتره فيه. Ibnu Mubarak bin Fadlan ulama yang menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada namanya aqidah. Komentar karena hadis itu juga hadis dhaifnya. Kemudian disebutkan lagi sampai Islam ini aktif. Dalam Islam tidak ada hidangan-hidangan khusus dalam rangka aktif. Ini namanya aktif atau jahiliyah. Tetapi aktif itu adalah kebiasaan jahiliyah. Karena ahaduhum yasumu rajab wa ya'tiru bihi. Mereka orang jahiliyah berpuasa Rajab kemudian juga melakukan al-Aqilah. Yusbihu al-Ladha fi Rajab ittikhadhuhu musiman wa 'idan li'ahli al-'arba wa nahwiha. Ibn Jurayj bin Atha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanha 'an siyam Rajab kullihi li alla yatakhadhu 'idan. Hadis Rasul ini hadis dhaif. Hadis dhaif Rasulullah sebenarnya Rasulullah melarang puasa Rajab penuh 10 hari selama 1 bulan. Hadisnya dhaif, gitu ya. Kenapa dilarang? Lianna yattakhidhu 'idan, agar tidak dijadikan sebagai hari raya. Maksudnya setelah puasa nanti kemudian ada hari raya, itu alasan. Jadi pendapat ulama. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu syahran 'idan wa la yawman 'idan. Jadi dalam kesempatan yang lain Rasulullah juga menyatakan seperti itu. Artinya hadis ini juga sangat dhaif. Kalau ada yang mengatakan dilarang, ada juga orang yang mengatakan Rajab boleh puasa. Di sini hadisnya hadis dhaif bahwa sesungguhnya kami Rajab ma'amara fihi min as-salat wa az-zakat wa as-siyam wal i'timad. Ini ada hukum yang berkaitan dengan salat, zakat, puasa dan umrah di bulan Rajab. Bagaimana dengan salat? Ya, berarti kaitannya dengan bagi-bagi makanan bulan Rajab. Intinya adalah bahwa tidak boleh kemudian kita melarang orang melakukan kebaikan. Yang dipastikan itu adalah bahwa ketika sampai menyembelih hewan, kuncinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat. Fa'amma sholatu falam yasihha fi syahri Rajab sholatan mahsusatan tahussu bihi. Tidak ada sholat khusus
Misalkan saya mau sholat rajab, ini ada sholat namanya sholat rajab, khusus sholat rajab. Wal hadits al-marwiyah fi fadl salat ar-ramadan fi awwal lail al-jum'ah min syahr rajab kadhibul batil la yasih. Ada sebagian ulama atau pendapat namanya sholat rawatib di awal Jumat, ya, awal Jumat, malam Jumat pertama di bulan Rajab. Jadi sejak dulu ada yang berpendapat seperti itu ini tidak ada contohnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Mahal sholat, ini sholat ini tidak ada menurut jumhur para ulama. Kemudian Wabimman dzakara dzalika min a'yan al-ulama al-muta'akhirin min al-Qadi Ismail al-Ansari min ulama yang menyebutkan bahwa kaitannya dengan sholat khusus Rajab tidak ada. Kemudian puasa, dengan puasa wa as-siyamu falam yasih fi fadli shawmi rajab khususihi syai'un 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Tidak ada keutamaan yang disebutkan kecuali dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah fil jannati qasrun li shawmi rajab. Yang di surga nanti ada istana bagi orang yang banyak melakukan puasa Rajab. Qala al-Baihaqi al-Qiyad al-Tabi'i la yakunu bi-tawil al-badani. Ada komentar dari Imam Baihaqi bahwa Abu Qalabah yang meriwayatkan hadis tadi itu adalah imam ulama besar tabi'in. Beliau tidak mengatakan seperti ini. Wa inna ma warada fi siyam al-ashr al-qur'an wa hadits ujibat al-daliliyah an abiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala musliman haqmi wa qala thalathan. Maksud di sini adalah yang tidak ada puasa itu puasa 1 bulan penuh gitu ya, secara khusus. Hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, hadis yang tertentu puasa kamu di bulan Ashurul Hurum, kemudian juga tinggalkan artinya tidak full gitu ya, selama 1 bulan semua gitu ya. Nah, Ashurul Hurum. Jadi di sini banyak sekali keutamaan, tetapi sesungguhnya puasa-puasa itu tidak terkait dengan ini, tapi Rajab ini adalah bulan haram. Kalau kita puasa, misalkan puasa hari Senin, kemudian puasa hari Kamis, puasa apalagi ayam Daud misalnya gitu ya, di bulan Rajab otomatis kita mendapatkan dikatakan paham, karena masalah gitu ya. Tidak itu puasa saya khusus, saya besok mau puasa Rajab sama 1 bulan gitu ya. Jadi jangan dikhususkan gitu ya, agar kita tidak atau terhindar dari hal-hal yang apa disebutkan atau dikhususkan ya. Jadi misalkan puasa Syawal ya, dan ada penyebutannya langsung lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu tentang puasa. Selanjutnya jadi puasa Syawal itu adalah merupakan latihan, kemudian sampai bulan Syawal itu naik lagi, kemudian sampai bulan Ramadan. Rasulullah kalau di bulan Syawal
puasanya malah lebih baik dibandingkan bulan Rajab. Jadi seperti diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu sampai puasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Artinya di sini semua menjadi mengangkat seperti kita diberikan kurikulum oleh Rasulullah SAW. Rajab yang ibadah semuanya mulai dari puasanya ditingkatkan, kemudian tilawah Al-Quran, sholat sunnah ditingkatkan, sedekah ditingkatkan, kemudian sahabat semakin meningkat lagi, gitu ya. Makanya sebulan Rajab ini disebut dengan syahrul ziraah, bulan menanam. Ya, benar-benar kebaikan itu biasa, kebaikan tanah. Kemudian bulan Sya'ban, bulan menyiram tanaman, tarbiyah, rawayah itu menyiram. Sya'ban menanam, Rajab menanam, Sya'ban disiram, dipupuk disiram. Ketika Ramadan, panen. Ini Ramadan bulan panen. Dari persiapan waktu minimal 2 bulan. Persiapan ataupun ibadah yang telah kita lakukan di bulan Rajab, semuanya kita niatkan adalah memaksimalkan kesempatan dalam Ashurul Hurum, juga untuk mempersiapkan kita ketemu dengan bulan Ramadan. Oke, ini seperti pengantar dan manfaatnya kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memberikan penjelasan terkait dengan keistimewaan dan amalan di bulan Rajab. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan maka silakan kita buka sesi tanya jawab. Maka ada pertanyaan Ibu-ibu, Bapak, ada pertanyaan? Pak Budi mau nanya? Ibu gak ada? Ibu mau nanya? Mau nanya? Mbak? Oh iya. Ada? Bapak? Mangga ayo. Nah, sudah jelas semua. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan, maka pengajian malam hari ini kita tutup sampai di sini. Dan marilah kita bersama. Oh ya, maaf, lupa sebelum kita akhiri ada donasi untuk Palestina sebesar 1 juta. Ini kami serahkan dari seorang hamba Allah. Nah, ini donasi dari Allah. Ini. Ya. Ya, oke. Semoga Allah memberikan pahala yang limpah dan semoga rezekinya semakin berkah. Amin. 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 Baiklah, hari bahagia kita tutup acara pengajian malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillah alamin, subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.